gue pernah ketemu seorang bapak keturunan Cina yang udah puluhan tahun dagang di pasar tradisional. Dari luar tokonya kelihatan biasa aja. Cuma rak kayu, lampu neon yang agak redup, sama meja kecil buat naruh barang. Gak ada tulisan diskon besar, gak ada spanduk warna-warni. Tapi yang bikin gue kaget, tokonya gak pernah sepi pembeli. Orang silih berganti masuk, nanya barang, terus langsung beli tanpa banyak basa-basi. Padahal di sebelahnya ada toko yang lebih besar, lebih terang dan lebih rame hiasan promosi. Tapi anehnya, orang lebih nyaman belanja di toko bapak itu. Gue penasaran, terus gue tanya, "Pak, kenapa toko bapak kelihatannya biasa aja, tapi orang selalu balik belanja di sini?" Dia cuma senyum, terus jawab pelan, "Karena gue gak main-main sama harga." Bapak itu cerita panjang. Katanya waktu pertama kali buka usaha, dia pernah coba model kayak orang lain. Naikin harga sedikit, terus kalau pembeli nawar baru diturunin. Sekilas kelihatan wajar, karena hampir semua orang di pasar mainnya begitu. Tapi lama-lama dia sadar, pembeli makin jarang balik. Mereka datang sekali nawar, mungkin beli, tapi jarang balik lagi. Soalnya di kepala mereka sudah tertanam kalau di tokonya harga bisa dimainkan. Akhirnya bapak itu mutusin buat ganti cara. Dia pasang harga jelas dari awal. Barang yang murah ditulis murah. Barang yang mahal ditulis mahal, gak ada permainan. Kalau ada yang nanya harga, jawabannya sama dari pagi sampai malam. Gak peduli siapa yang nanya, gak peduli lagi rame atau sepi. Harganya tetap sama. Lama-lama pembeli mulai ngerasa tenang. Mereka nggak harus repot-repot nawar. Mereka tahu, harga yang dikasih itu harga beneran, bukan harga permainan. Buat mereka yang sibuk, ini jadi nilai penting. Orang yang kerja buru-buru nggak punya waktu nawar panjang. Orang yang bawa anak kecil juga nggak mau ribet. Mereka butuh transaksi yang cepat, jelas, dan adil. Dari situ bapak itu ngasih gue pelajaran penting. Katanya kalau lo mau dagang lama, lo jangan bikin orang capek. Orang boleh capek jalan ke pasar. Orang boleh capek ngantri, tapi jangan pernah bikin mereka capek mikirin lo jujur apa enggak. Harga jelas bikin pembeli percaya. Sekali percaya, mereka balik lagi terus ngajak orang lain. Dia juga cerita, harga jelas bikin hubungan dengan pembeli jadi sehat. Kalau harga lo nggak jelas, lo kayak main tarik ulur. Kadang lo untung gede dari satu orang, tapi lo kehilangan 10 orang lain yang malas balik. Tapi kalau harga lo jelas, lo mungkin untung kecil di awal, tapi lo dapet aliran pembeli yang terus datang. Dan aliran itulah yang bikin dagangan gak pernah berhenti. Bapak itu kasih contoh nyata. Ada seorang ibu yang tiap minggu selalu belanja di tokonya. Padahal di pasar itu banyak toko lain yang jual barang sama. Bahkan kadang lebih murah. Tapi si ibu tetap balik ke situ. Waktu gue tanya kenapa, ibunya jawab, "Kalau belanja di sini gue gak takut dibohongin. Walaupun beda 1.000 atau 2.000, gue lebih tenang." Dari situ gue sadar, ternyata yang orang cari bukan cuma harga murah. Mereka cari rasa aman. Bapak itu bilang pedagang Cina ngerti banget soal ini. Buat mereka harga jelas itu pondasi. Barang boleh sama, toko boleh sederhana. Tapi kalau pembeli percaya sama harga lo, mereka akan jagain lo. Bahkan saat ada pesaing baru buka toko dengan modal lebih besar, pembeli lama gak gampang pindah, karena rasa percaya itu susah dicari. Gue jadi mikir, kadang orang dagang sibuk mikirin gimana caranya dapat untung besar dalam satu transaksi. Padahal orang Cina yang udah terbukti tahan banting dalam dagang justru mikir sebaliknya. Mereka rela untung kecil. Asal jelas, asal pembeli tenang, asal orang balik lagi. Karena di dunia dagang, yang lebih penting bukan seberapa besar lo dapat hari ini, tapi seberapa banyak orang yang mau balik lagi besok. Pelajaran yang gue dapat dari bapak itu sederhana tapi dalam. Kalau lo dagang, jangan pernah bikin orang ragu soal harga lo. Jangan bikin mereka mikir lo main-main. Karena sekali orang mikir lo gak jujur, susah banget balikin kepercayaan itu. Tapi kalau lo bikin harga jelas dari awal, lo mungkin gak langsung kelihatan kaya, tapi lo sedang bangun pondasi yang kuat. Dan pondasi itu yang bikin usaha bisa berdiri puluhan tahun. Ada satu hal lain yang gue pelajari dari pedagang Cina, yaitu cara mereka memperlakukan barang dagangan. Buat mereka, barang itu harus terus muter. Jangan sampai barang diam di rak terlalu lama. Karena barang yang diam sama aja kayak air yang gak ngalir. Lama-lama jadi kotor, basi, bahkan bisa bikin usaha macet. Gue ingat ada cerita tentang seorang anak muda keturunan Cina yang baru buka toko kelontong kecil. Modalnya gak seberapa, cuma cukup buat isi rak 1/4 penuh. Barang yang dijual juga barang harian kayak gula, kopi, minyak, beras, sama sabun. Temen-temennya sempat ngeledek. Katanya kalau modal segitu mana bisa bersaing sama toko besar yang udah berdiri lama. Tapi anak muda ini punya prinsip yang dia pelajari dari bapaknya. Dia bilang gak, barang gue harus muter walaupun untung gue tipis. Awalnya orang heran, karena harga yang dia kasih sering lebih rendah dari toko lain. Bahkan kadang kalau dihitung,
Untungnya cuma cukup buat bayar listrik sama ongkos angkut barang. Tapi justru karena itu pembeli jadi rame. Orang datang bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Barang yang ada di rak nggak pernah ngendap lama. Hari ini masuk, besok bisa habis. Setiap kali barang habis, dia langsung putar modal lagi. Gue perhatiin, rak kecilnya itu selalu berubah isinya. Nggak pernah kelihatan barang lama numpuk. Dan dari situ gue sadar, pedagang yang ngerti prinsip barang muter ini nggak pernah takut sama modal kecil. Karena mereka tahu, yang penting bukan seberapa banyak lo punya barang, tapi seberapa cepat barang itu keluar masuk. Dia cerita ke gue, kalau barang diam gue rugi 2 kali. Pertama, uang gue keikat di barang itu. Kedua, barang itu bikin rak gue penuh. Jadi gue nggak bisa masukin barang lain. Makanya gue lebih baik untung tipis tapi barang gue jalan, daripada untung besar tapi barang gue mandek. Kata-katanya nyantol banget di kepala gue, karena seringkali orang dagang salah kaprah. Mereka mikir kalau punya stok banyak itu tandanya kaya. Padahal kalau stok banyak tapi nggak laku, sama aja itu tumpukan modal mati. Uang lo ada tapi nggak bisa dipakai. Lo kayak punya harta tapi dikunci, nggak bisa lo nikmatin. Orang Cina ngerti betul soal ini. Makanya mereka rela ngasih harga yang bikin barang cepat keluar. Buat mereka uang itu kayak darah. Harus ngalir terus, kalau berhenti ngalir tubuh mati. Kalau uang berhenti muter, usaha juga mati. Anak muda yang gue ceritain tadi akhirnya bisa berkembang. Dari toko kelontong kecil, dia jadi bisa sewa ruko yang lebih besar dalam waktu 5 tahun. Orang heran. Padahal awalnya dia kelihatan gak punya modal besar. Tapi rahasianya cuma satu. Barangnya gak pernah nengendap. Semua muter terus. Uang kecil yang diputer berkali-kali akhirnya jadi besar. Gue jadi ingat perumpamaan yang dia kasih. Dia bilang, kalau lo punya 1.000 di kantong, lo simpen aja 5 tahun kemudian tetap 1.000. Tapi kalau 1.000 itu lo pakai buat muter dagangan setiap hari, dalam 5 tahun bisa jadi rumah, bisa jadi mobil, bisa jadi sekolah anak. Bedanya cuma satu, lo mau diem atau lo mau muter. Pelajaran ini bikin gue mikir ulang. Banyak orang pengen dapat untung besar sekali jalan. Mereka nahan harga tinggi, berharap pembeli mau bayar lebih. Tapi akibatnya barang lama keluar, modal keikat, usaha nggak berkembang. Sedangkan pedagang Cina lebih mikir panjang. Mereka rela dapat untung kecil, asal barang muter terus. Karena mereka tahu, 100 kali untung kecil lebih kuat daripada sekali untung besar. Ada satu lagi cerita yang gue ingat. Seorang pedagang buah di pinggir jalan. Dia selalu kasih harga yang bikin orang gampang beli. Buah yang agak jelek dijual murah. Buah yang bagus dijual standar, setiap hari dagangannya habis. Orang lain heran, kenapa dia nggak naikin harga padahal banyak pembeli. Tapi dia cuma ketawa, kalau gue naikin harga orang beli sekali doang. Kalau gue kasih harga yang bikin barang gue habis, besok mereka balik lagi. Dari situ gue ngerti, barang muter bukan cuma soal uang tapi juga soal kepercayaan. Pembeli ngelihat kalau barang di toko lo selalu baru, selalu segar, mereka jadi yakin belanja di situ aman. Gak ada barang lama, gak ada stok basi. Ini bikin mereka makin loyal. Jadi gue simpulin, prinsip barang muter itu kunci buat usaha tahan lama. Modal kecil bisa jadi besar kalau diputer terus. Barang sedikit bisa jadi banyak kalau nggak pernah ngendap. Dan yang paling penting, pembeli bisa jadi langganan kalau mereka tahu barang di toko lo selalu jalan. Karena dalam dagang, yang bikin lo kuat bukan seberapa mewah toko lo, tapi seberapa cepat barang lo keluar masuk. Ada satu hal yang sering diremehin sama orang dagang. Padahal justru jadi kunci kenapa pedagang Cina bisa bertahan lama. Bukan cuma soal harga jelas atau barang muter, tapi soal relasi. Buat mereka, pembeli itu bukan sekadar orang yang datang lalu pergi. Pembeli itu teman, saudara, bahkan keluarga. Dan relasi itu dijaga. Bukan cuma sekali 2 kali, tapi sepanjang hidup. Gue pernah ngobrol sama seorang nenek keturunan Cina yang punya toko pakaian kecil di sebuah kota. Umurnya udah lebih dari 70, tapi tokonya masih jalan sampai sekarang. Padahal kalau dilihat dari luar, tokonya kalah jauh dari mall atau pusat perbelanjaan modern. Gak ada AC, gak ada musik, cuma rak sederhana sama kursi plastik. Tapi anehnya, masih banyak orang yang datang belanja ke situ. Gue penasaran, gue tanya, Nek, kenapa orang-orang masih mau belanja di sini padahal di mall lebih adem, lebih lengkap, dan kadang lebih murah? Nenek itu senyum terus jawab, karena mereka datang bukan cuma cari baju, mereka datang cari gua. Jawaban itu bikin gua diam lama. Nenek itu lalu cerita, sejak muda dia selalu nganggap pembeli bukan sekadar orang yang kasih duit. Kalau ada pembeli datang, dia hafalin namanya. Kalau pembeli cerita soal keluarganya, dia ingat. Kalau ada yang beli baju buat anaknya, dia tanya besok anaknya cocok atau enggak. Lama-lama hubungan itu jadi kuat. Orang datang bukan cuma karena harga atau barang, tapi karena mereka ngerasa punya ikatan. Dia bilang, kalau cuma barang orang bisa beli di mana aja,
Tapi kalau ada rasa dekat, orang akan balik lagi meskipun harus jalan lebih jauh. Kata-kata itu gue simpen dalam hati. Karena gue lihat sendiri, ada pelanggan yang udah belanja di toko itu dari zaman masih muda, sekarang udah punya cucu, dan tetap balik belanja di situ. Relasi dalam dagang bukan cuma soal basa-basi. Pedagang Cina ngerti. Sekali lu bikin orang nyaman, lu lagi tanam benih jangka panjang. Lu gak cuma dapat satu transaksi, lu dapat hubungan yang bisa bertahan puluhan tahun. Dan hubungan itu gak ternilai harganya. Gue juga pernah lihat seorang bapak pedagang sembako. Dia punya catatan kecil di buku lusuh. Di situ ada nama-nama orang kampung yang sering belanja tapi gak selalu bawa uang. Kalau ada orang yang lagi susah, dia izinin mereka ambil barang dulu, bayar belakangan. Kadang ada yang baru bisa bayar setelah panen. Bahkan ada yang gak pernah bayar sama sekali. Tapi bapak itu gak marah. Dia bilang, kalau gue jaga hubungan, rezeki gue gak akan lari. Orang mungkin gak bisa bayar uang, tapi mereka akan balikin gue dengan cara lain. Mereka bisa bantu gue, bisa ngenalin gue ke orang lain, atau bisa doain gue. Dari situ gue ngerti, pedagang Cina gak ngukur relasi cuma dari angka. Mereka lihat lebih jauh. Mereka tahu manusia butuh rasa dihargai. Kalau pembeli ngerasa dihargai, mereka bakal jadi tameng lo. Mereka bakal jagain usaha lo. Bahkan kalau ada pesaing baru, pelanggan yang udah deket sama lo gak gampang pindah. Relasi juga bikin usaha bertahan lintas generasi. Nenek tadi bilang, dulu yang belanja ibu-ibu, sekarang anaknya, besok cucunya. Kalau gua jaga hubungan baik, toko ini bisa hidup lebih lama dari umur gua. Dan bener aja, banyak anak cucu dari pelanggan lama masih balik belanja ke situ. Mereka datang bukan cuma karena butuh barang, tapi karena ada ikatan yang diwariskan. Pelajaran ini bikin gua sadar, dagang itu sebenarnya soal manusia. Barang boleh sama, harga boleh mirip, tapi relasi itu nggak bisa ditiru. Relasi itu hasil dari perhatian kecil yang konsisten. Sapaan tulus, ingetin nama, peduli sama cerita pembeli. Itu hal sederhana tapi dampaknya besar. Jadi kalau lo mau dagang kuat, jangan cuma pikirin barang lo. Pikirin juga hubungan lo sama orang. Karena pada akhirnya, orang beli bukan cuma karena barang, tapi karena orang di balik barang itu. Dan kalau lo bisa bikin orang merasa dihargai, lo nggak cuma punya pembeli, lo punya keluarga. Dan keluarga itu yang bikin usaha lo bertahan. Bahkan ketika zaman berubah.